Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Ramadhani Fadul Rahman, saya dari kelompok Kaliban, saya dari Prodi Teknologi Informasi Angkatan 25. Di sini, saya akan menjelaskan tugas pemrograman saya dari flowchart 1, flowchart 2, dan flowchart 3. Langsung aja, di sini sudah ada flowchart 1. Sudah ada soal dan flowchartnya. Nah, langsung saja di sini soalnya kurang lebih itu kita diberikan sebuah array, kemudian indeks genap dari array tersebut dibalikkan, sementara indeks ganjil tidak diubah atau dibiarkan saja. Nah, kita disuruh buat bagaimana sih logika yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini. Oke, langsung saja kita mulai. Ini ada terminator start, mulai. Oke, prosesnya pertama itu masukkan array. Jadi arraynya disediakan oleh soal ini. Kemudian proses selanjutnya adalah tandai indeks array yang genap. Kenapa tandai indeks yang genap bukan ganjil? Karena yang akan ditransformasikan adalah indeks yang genap. Jadi lebih mudah kita tandai yang genap saja. Oke, selanjutnya adalah masuk ke percabangan, genap atau ganjil. Nah, di sini isinya adalah indeks ganjil atau indeks genap. Jadi maksudnya di sini adalah setiap indeks di sini kita bisa pisahkan dulu. Jadi indeks 0 masuk dulu. Jadi indeks 0 selesai, baru indeks 1 masuk. Jadi antri gitulah ya. Nah, kita misalkan indeks 0 dulu ya. Indeks 0 ini kan genap. Nanti masuk ke yang genap. Nilai elemen genapnya kecil nggak dari 0? Nggak tercepat kan? Lebih ya. Nggak kecil berarti ke 0. Nanti masuk ke balikan urutannya prosesnya. Dan masuk ke array yang telah proses. Nah, kalau misalnya nggak itu ya, berarti kalau misalnya kecil dari 0, itu kan masuk ke panah yang yes. Jadi prosesnya adalah kalikan dengan min 1 dulu. Kemudian balikkan urutannya, kemudian kalikan dengan min 1 lagi. Masuk ke array. Biar tanda minnya nggak pindah ke kanan gitu. Nah, kemudian setelah semuanya selesai, lanjut proses selanjutnya itu percabangan lagi. Ada nggak digit pertamanya yang 0? Kita tahu bilangan itu nggak ada yang depannya 0 gitu. Misalnya 01 itu kan nggak ada. Yang ada 10, 10. Nah, makanya kita harus hilangkan 0 yang di depan itu. Ini bukan digit pertama aja ya. Ini pokoknya yang di depannya 0 itu sampai ada angkanya. Angka 1 sampai 9. Jadi 0 itu dihilangkan. Nah, di sini kan kalau kita lihat ya, nggak ada. Jadi kita masuk ke panah yang no, yang tidak. Prosesnya adalah biarkan saja. Nanti lanjut ke proses selanjutnya, yaitu output dari semua ini. Proses yang kita lalui ini adalah array dengan panjang n yang sudah diproses. Nah, setelah dapat arraynya, kita lanjut proses selanjutnya, itu jumlahkan. Jadi di soal itu kita disuruh mencari hasil dari penjumlahan semua arraynya. Nah, kita jumlahkan semuanya. Ini dapat outputnya itu hasilnya ada 10. Nah, berarti selesai. Kalau untuk flowchart pertama mungkin sekian saja. Kita lanjut ke flowchart kedua. Nah, flowchart kedua soalnya kurang lebih ada sebuah mesin yang mengambil sebuah kata, menghilangkan huruf vokal, balikkan semua huruf, kemudian masukkan kode ASCII. Jadi kalau tadi itu membalikkan angka, sekarang kita membalikkan kata. Nah, suatu hari ada sebuah kode itu NM1RG yang dibuat dari mesin tersebut.
Nah, kita disuruh menembak kata apa sih dari mesin ini. Nah, berarti kita melakukan refresh dari proses mesin ini. Nah, kalau mesinnya memasukkan kode ASCII, berarti kita menghilangkan kode ASCII tersebut. Kalau mesinnya membalikkan, berarti kita balikkan lagi. Kalau misalnya mesinnya menghilangkan semua huruf vokal, berarti kita masih huruf vokalnya. Oke, langsung saja kita mulai dari ini. Start the lost password. Dimulai, masukkan kata, yaitu kata misteriusnya, NM71RG. Oke, proses selanjutnya itu buat variabel n sebagai banyak huruf dan angka pada kata misterius. Nah, jadi huruf n ini, variabel n ini buat berapa sih banyak kata atau huruf yang ada pada kata ini, angka atau huruf pada kata ini. Nah, proses selanjutnya itu percabangan. Ini kurang lebih n modulo 2. Hasilnya berapa? Kalau hasilnya 0. Nah, yes atau no. Kalau di sini n-nya adalah 6. 6 modulo 2 itu 0 karena 6 habis dibagi 2. Jadi yes, ubah angka yang di urutan ke n per 2 dan n per 2 tambah 1 menjadi huruf sesuai kode ASCII. Jadi 71 ini 71 ini kalau kita ubah sesuai kode ASCII-nya, kita dapat huruf G kapital. Berarti sama dengan kata ini. Tapi tidak untuk kemungkinan ya. Kalau misalnya kita ubah jadi kode ASCII, itu bisa jadi huruf vokal gitu. Tapi terlanjut aja. Ini ke percabangan lagi. Apakah huruf yang didapat adalah huruf terakhir kata misterius? Nah, tadi kita dapat G kapital ya. Berarti iya, yes. Oke, sini. Kalau misalnya tidak ya, berarti itu huruf vokal. Karena huruf vokal di soal itu dihilangkan. Ini bisa jadi clue yang sangat bagus ya bagi kita. Jadi kita dapatnya huruf G kapital. Jadi prosesnya itu, apakah banyak huruf atau angka yang sekarang sebanyak genap? Nah, tadi masih 6 ya, masih 6. Jadi ya, berarti hapus angka yang diurutan ke n per 2 dan n per 2 tambah 1. Jadi sesuai yang kita sepakatan tadi, kita itu melakukan refresh pada proses mesinnya. Kalau mesinnya menambahkan kode ASCII, berarti kita menghilangkan kode ASCII. Nah, sini kan kita hapus angka, berarti kita menghilangkan kode ASCII-nya. Oke, proses selanjutnya lakukan refresh pada kata tersebut ya. Ini kita membalikkan kata tersebut. Dan kata yang dapat atau kata yang diolah itu adalah GRMN. Nah, proses terakhir sesuai yang kita sepakati tadi itu adalah tambahkan huruf vokalnya. Ya, kurang lebih kita menebak lah karena tidak ada clue pastinya dari soal. Huruf A, ada clue yang marah ke huruf A, I, U, nggak ada. Jadi bebas, jadi kita disuruh menebaknya. Lebih tepatnya kita disuruh menebak apa banyak bahasa Inggrisnya sih. Tapi kalau kita tebak kayaknya cuman Jerman kayaknya. Nah, rupanya Jerman. Jadi prosesnya selesai. Oke, lanjut ke proses flowchart ketiga. Nah, flowchart ketiga kurang lebih seperti ini. Soalnya ini lampu apel, lampu merah. Jadi urutannya adalah hijau, kuning, merah, kembali ke hijau. Karena suatu hal, apel tersebut tidak dimulai dari lampu hijau, tapi lampu warna lain. Siklusnya bekerja seperti normal setelah itu. Oke. Jika durasi lampu hijau selama 20 detik,
kuning 3 detik dan lampu merah 80 detik. Nah, di sini di detik ke-45 lampunya adalah lampu kuning. Nah, kita disuruh buat logikanya. Oke. Jadi, kalau misalnya cara normal gitu ya, kita buat garis bilangan dari 45, 47 itu kuning. Terus lampu hijaunya dikuranglah 45 ini dengan 20. Itu lampu hijau sebanyak 20. Kemudian sisanya sampai 0 itu lampu merah. Nah, dari 47 sampai kita tambah dengan 80 itu adalah lampu merah. Nah, tapi itu caranya sedikit membingungkan sih sebenarnya kalau untuk pemrograman. Nah, mungkin cara ini lebih ringan tibanya, yaitu kita menggeser dari 45 itu jadi 0. Jadi kita bukan menggeser soalnya, cuman kita menggeser perhitungannya. Jadi bukan di detik ke 45 perhitungan kita, jadi dari detik ke 0 itu adalah lampu kuning. Karena di sini kita anggap semua lampu pertamanya adalah dimulai dari lampu kuning, merah, hijau, kuning lagi. Nah, kurang lebih seperti ini saya jelaskan. Nah, langsung saja ke flowchartnya. Itu mulai dulu. Prosesnya adalah buat variabel A sehingga nilai A itu adalah detik dikurang 44 dimodulkan dengan 103. Itu sisanya berapa? Nah, kenapa kurang 44? Jadi, kalau misalnya 44,1 detik itu masuk ke detik ke 45. Jadi saya kurangkan dengan 44, bukan 45. Kalau misalnya detik 0,1 itu masuk detik pertama. Nah, dikurang 44 dimodulkan dengan 103. Dia sisanya berapa? Itulah A. Nah, lanjut ke soalnya. Yang pertama itu adalah detik ke 80. 80 dikurang 44 itu hasilnya 36. 36 dimodulkan dengan 103. Itu nilainya, masuk ke percabangan dulu ya. Satu dulu. Percabangan pertama itu A-nya harus lebih dari 0 dan A-nya kurang dari 3. Kurang sama dengan 3. 36 iya nggak? Enggak sih. Nah, berarti tidak. Berarti lanjut ke percabangan selanjutnya. Nilai A-nya lebih dari 3 dan nilai A-nya kurang dari 83. 36 benar nggak? Ya, berarti outputnya adalah merah. Jadi yang 80 ini masuk ke merah. Oke, yang selanjutnya itu adalah 135. Detik ke 135. Masuk ke sini 135 dikurang 44 itu 91. Dimodulkan dengan 103 tetaplah 91. Nah, di sini mana sih yang bisa yang sesuai dengan 91? Nah, ini kan di antara 83 dan 103. Jadi hasilnya adalah lampu hijau. Nah, lanjut ke 150. 150 dikurang 44 dimodulkan dengan 103 itu 106 modulo 103. Hasilnya 3. Nah, di sini kan kecil sama dengan 3, berarti masuk kuning. Nah, lanjut 212. 212 kurang 44 itu 168. Ya, dimodulkan dengan 103. Itu hasilnya adalah 65. Nah, 65 yang mana yang sesuai? Ya, ini kan. Yang di tengah ini di antara 3 dan 83. Itu adalah pemerah. Oke, berarti semua soal sudah terjawab. 150, 80, 212, 103 dan berakhir. Oke, mungkin sekian dari penjelasan saya. Mungkin
ya salah atau kurang, atau penjelasannya kurang lancar, kurang kurang bagus, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih semuanya, bye bye.